Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik tetap. So guys, gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, akhirnya aku bisa nonton setelah 6 bulan. Ya, dikarenakan ada beberapa hajat gitu, ada beberapa urusan lah pokoknya. Nah, di pagi-pagi kayak gini biasanya ada yang baru bangun, atau ada yang lagi makan, atau ada yang baru mandi. Ya, abis mandi, udah mandi, jujur oke, belum mandi. Nah, sebelumnya tentang mandi nih ya, kalian mandi suka pakai sabun nggak? Hah? Nggak suka? Oh, pakai, kirain nggak pakai sabun. Ya sebenarnya kalau kalian mandi nggak pakai sabun juga nggak apa-apa sih ya, soalnya ternyata ada manfaatnya loh kalau misalnya kalian mandi nggak pakai sabun. Lo tau kan? Makanya simak video ini sampai habis. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu sabun? Gak tahu? Astagfirullahaladzim, mandi pakai sabun ya, saya nggak tahu sabun. Nah, ternyata sabun adalah hasil dari reaksi kimia, yaitu saponifikasi. Bagi kalian nggak tahu apa itu saponifikasi, saponifikasi ada ketika trigliserida yang ketemu sama basa, nah terus bakalan menghasilkan gliserol dan garam hasil dari lemaknya. Nah, garam ini nih jadi dinamakan dengan sabun. Nah, kalau misalnya menurut info yang aku bacanya, ternyata semenjak zaman Babilonia kuno sabun tuh udah ada, yaitu di tahun 2800 sebelum Masehi. Lama banget kan ya. Nah, tapi kalau misalnya zaman Babilonia itu basic bahan sabunnya itu beda, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan pakai bahan kimia, terus ada wangian kayak gitu. Nah, kalau misalnya zaman Babilonia itu sabun itu terbuat dari lemak hewani atau nabati, terus dicampur dengan abu kayu, terus ditambah air. Wah, beda banget ya, beda banget. Sedangkan kalau misalnya di zaman Mesir kuno, sabun itu telah digunakan sejak 1800 sebelum Masehi. Terus bahan dasarnya juga mirip-mirip lah sama orang-orang Babilonia kuno. Tapi kalau misalnya Mesir kuno itu dibuat dari lemak nabati atau hewani, terus dikombinasiin dengan garam alkali. Nah, garam alkali ini garam yang tadi loh, dari hasil reaksi dari saponifikasi. Nah, sedangkan kalau misalnya di bahasa Romawi kuno telah digunakan semenjak abad ke-1. Nah, tapi kalau misalnya mereka, si basic bahan dasar sabun itu agak sedikit beda ya sama orang-orang Babilonia kuno dan Mesir kuno. Nah, kalau mereka itu mereaksikan amonium karbonat dari urin dengan lemak nabati atau hewani, itu dijadiin sabun. Urin. Entahlah pikir mereka kayak gimana. Nah, sedangkan kalau misalnya di Nusantara, aku cari informasi kapan sabun masuk ke Indonesia itu aku nggak nemu ternyata guys. Nah, tapi sebelum Indonesia mengenal sabun, mereka itu mandi menggunakan lempengan-lempengan batu gitu ya, buat ngebersihin kotorannya di badan mereka. Mereka pengen badan mereka wangi, mereka itu nambah pakai melati, mawar, minyak zaitun. Tapi guys, ternyata Indonesia adalah negara dengan pemasokan sabun terbesar ketiga sedunia. Wah, gila banget ya. Secara Indonesia itu punya perusahaan sabun tersendiri, kayak ada Sunlight, ada Daya, ada Sokli. Ini pokoknya sabun-sabun itu emang udah mendunia banget, sampai ke Korea Selatan itu digunakan loh. Jadi kayak katanya kalau misalnya di Korea Selatan itu Sunlight, Daya, Soklin itu tuh merek paling mereka suka gitu. Sabun tuh punya dua struktur. Yang pertama kepala, terus ekor. Nah, kepala ini tuh punya sifat hidrofilik atau polar, jadi yang bisa nyatu gitu sama air. Nah, kalau misalnya ekor punya sifat yaitu hidrofobik, jadi non polar, jadi yang nggak bisa nyatu sama air gitu kan. Kalau misalnya kotoran yang ada di tubuh kita itu bersifat non polar. Nah, pas kita pakai sabun di tubuh kita, jadi si yang bersifat non polar itu nyatu sama kotoran kita, terus diikat. Nah, jadi pas kita bilas gitu ya, habis pakai sabun terus bilas kan, nah mereka itu bakalan ikut ke bawah sama air. Seperti yang aku udah bilang tadi kan ya, ternyata ada manfaat loh kalau kita mandi nggak pakai sabun. Sama, tidak membuat kulit kita kering kan, kata juga kalau misalnya kita mandi terus menerus terus
pakai sabun itu ya, kulit kita itu bakalan kering, soalnya lemak yang dihasilin secara alami oleh tubuh kita itu keambil juga gitu. Yang kedua, pH yang ada di kulit kita itu bakalan seimbang. pH yang secara standar di kulit itu kan 5,5. Yang punya kulit sensitif terus pH-nya melebihi batas standar itu bakalan gatal-gatal atau iritasi. Tiga, kalian gak bakal ngalami bau badan, soalnya ya sih emang kalau misalnya kita mandi itu bakalan segar terus bakalan wangi, tapi itu kan dalam jangka pendek. Ternyata sifat keras sabun itu bakalan ngeganggu keseimbangan antara minyak di tubuh kita sama bakteri. Tapi ya menurut aku mah, kalau misalnya badan kaliannya lagi keringetan gitu habis olahraga, misalnya habis lari atau habis beraktivitas di luar ruangan, kayaknya lebih baik kalian mandi pakai sabun deh. Soalnya ya kan luar tuh banyak kuman kita terus pasti pada keringetan kan gitu. Jadi mendingan mandi pakai sabun aja. Nah tapi kalau misalnya kayak kalian tuh habis aktivitas terus cuman diem di rumah aja gitu ya, terus kayak misalnya diem gitu, mendingan kayaknya nggak usah pakai sabun. Tapi terserah kalian aja deh. Ya, gimana, aku lihat juga sih sebenarnya kalau misalnya kulitnya gampang sensitif, mendingan jangan sering-sering pakai sabun, atau enggak cari sabun yang alami gitu, yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Nah segitu sih yang aku bisa sampaikan ke kalian manfaat kalau misalnya kalian mandi nggak pakai sabun. Yang udah kita ketahui ya kan, jenis sabun tuh ada dua, ada sabun cair, ada sabun batang. Terus apa sih perbedaannya? Nah kalau misalnya perbedaan terbesar sih cuma di bentuk doang ya. Pasti ada sisi negatif dan positif di antara sabun batang dan sabun cair. Kalau misalnya katanya sabun batang kalau misalnya digunakan secara bareng-bareng itu banyak orang, itu bakalan mindahin bakteri yang ada di tubuh satu orang ke satu orang yang lain gitu. Tapi nyatanya guys, itu nggak bener. Logikanya gini, kan kita misalnya punya HP kan, punya barang gitu, terus teman kita minjem barang itu, nah pasti bakterinya juga bakalan pindah gitu kan. Ya mirip sama kayak sabun kayaknya mah. Keuntungan lain dari sabun batang itu yang pertama, harganya lebih terjangkau. Terus kedua, pemakaiannya lebih dalam jangka waktu lama gitu. Tiga, lebih ramah lingkungan. Terus yang keempat, kayak lebih alami gitu. Soalnya kalau misalnya sabun batang, pas lagi diproduksinya itu nggak bakalan sampai hancur banget kayak sabun cair. Oke, enough, segitu aja informasi yang kira-kira aku bisa sampaikan ke kalian. Jadi aku juga baru tahu ya pas aku nyari tahu tentang hal ini gitu. Kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa ketik like, share, komen, dan pastinya subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalain lonceng notifikasinya, jadi kalau misalnya aku upload video baru kalian bisa gecep. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.